Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sabiquna awalun. Masya Allah. Bersegera dalam kebaikan, Masya Allah. Masya Allah. Yang lain masih ini mungkin ya, masih makan sepertinya. Masih makan. Gimana Ustadz, udah ada informasi hari ini kita apa namanya? Itu ya PCR. Kita VCR bagaimana hari ini? Belum ada informasi dari muasasahnya. Jadi mereka kemarin bilang itu tuh kadang bisa waktunya kadang nggak tentu. Jadi gimana datangnya, kayak semacam dinas kesehatannya gitu. Kadang dia pagi, siang, kadang maghrib katanya. Setelah maghrib kayak. Atau mungkin jadi sepertinya dia keliling tapi kayaknya. Kemungkinan untuk hari ini sesuai jadwal kali ya? Tetap sesuai jadwal? Kalau harinya insya Allah memang hari ini. Insya Allah. Cuman kedatangannya ini yang memang tidak pernah tentu. Jadi kayaknya mereka berkeliling sepertinya. Terus dia ya sedapatnya kita di sini gitu kayaknya. Jamnya. Kayaknya sih seperti itu. Sepertinya kayak gitu. Tapi kalau seandainya nanti kita ini sudah ada hasil, insya Allah mudah-mudahan semua negatif, itu kita udah bisa langsung ke masjid belum? Katanya sih, nah ini juga masih simpang siur. Kemarin saya nanya ke orang muasasah ini, dia bilang sebelumnya sih sampai hari Kamis. Tapi kita lihat nanti katanya, karena dia tahu sendiri kata dia, Saudi kan suka rubah-rubah. Mungkin apabila misalnya boleh sekarang PCR ternyata alhamdulillah semuanya biiznillah negatif misalnya. Kemudian apakah Rabu bisa jalan atau enggak? Nah, nanti kita lihat nanti katanya, karena bisa jadi peraturannya berubah gitu. Ya, dua hari sebelum ini Ana lihat sendiri ada mutaif yang mukim di sini, tapi dia tidak mengantarkan orang-orang umroh. Dia lagi sholat di sini. Itu di Madinah tetap protokolnya memang mereka ketat sekali, tapi orang sudah mulai leluasa ke masjidnya, di luarnya nggak ada yang nggak ketat banget gitu. Iya. Makanya Ana ini mudah-mudahan selesai kita swab, kalau negatif, kalau boleh bisa kita ke masjid. Udah boleh ke masjid ya. Udah boring juga soalnya di kamar nih, Sat. Iya, insya Allah iya, betul. Badan nggak bergerak kan? Iya, utamanya karena badan kita nggak ini ya, nggak apa. Badan nggak bergerak juga itu kan makan tidur atau maksudnya dari fisik ya. Dari fisiknya kita nggak digerakkan gitu. Iya. Mudah-mudahan aja Pak ada keputusan. Memang berubah-ubah sih ininya keputusannya ini. Kalau seandainya ada kebijakan di sini, Ustadz, Saudi. Kalau ada kebijakannya untuk orang umroh ini dibolehkan ke Kuba, menurut antum gimana bagusnya? Apa tetap kita ambil kebijakan mereka ini, apa kita enggak gitu? Kalau saya sih nunggu dari sana, dari Jakarta. Kalau saya gitu. Tetap dari instruksi dari sana ya. Bagaimana ininya bagusnya. Nanti dilihat lagi gitu. Mudah-mudahan aja insya Allah kita lihat. Insya Allah. Insya Allah. Kita sambil menunggu yang lain, insya Allah. Kalau enggak pun Pak, kalau misalnya kita sampai hari Kamis di sini, anggap aja itikaf insya Allah. Kita gerak-gerakin dikit badan, ya, terus kita terus sambil belajar terus ya. Tapi mudah-mudahan sih ada keputusan yang baik insya Allah.
Amin, insyaallah. 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 Pak Ahmad Yusa, Ya. gimana kabarnya Pak? Yang lain mana ya, sambil kita tunggu ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak, Sehat, sehat Pak. ya. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Mas. Alhamdulillah. Ya, cuma badan pegel semua ini. Apalagi nih militer biasanya setiap hari fisik Pak ya. Iya, enggak, ya bukan fisik, olahraga. Olahraga biasanya setiap hari. Olahraga saja. Betul. Kan biar untuk menjadi. Namanya olahraga kan tidak harus lari fisik berat, tidak sesuai dengan umur juga. Betul, Sekarang betul. Udah kebijakan itu kan kita menjaga kesehatan itu kan disesuaikan dengan umur yang ada. Dan selalu kita itu check up ke dokter. Dari dokter nanti disarankan olahraganya apa, ya kita laksanakan. Dan memang untuk sekarang ini kebijakannya kita harusnya kita sudah jalan kaki itu selama 1 jam sampai dengan 1,5 jam. Baru setelah itu, baru setelah itu mungkin ada yang mau angkat barbel, mau gym, mau apa silakan. Intinya kan kalau mamanya menurut orang kesehatan itu kan kita kan jalan minimal itu kan 6.000 langkah kan gitu. 6.000 langkah. Kalau saya hitung setelah saya 6.000 langkah itu ternyata 1 jam. Memang betul kalau kita jalan 1 jam itu sudah 6.000 langkah, jantung kita itu udah bagus. Kalau di sini ya udah saya bingung ini. Makanya ya udah jalan-jalannya kamar mandi, terus depan ini udah kamar udah itu aja. Pokoknya banyak gerakin aja lah. Apa yang mau dikerjain kerjain udah gitu aja. Terpaksa ngangkat kursi di kamar nih Pak. Itu dia. Pindahin kasur sama meja Pak kalau bisa. Kasur nggak kuat saat. Pindahin ini ngangkat sana ngangkat sini udah. Koper tutup buka ambil sana taruh sana. Itu dia. Koper jadi barbel ya. Dinikmati. Kita nikmatin aja. Insya Allah semuanya pasti juga nikmat juga kok. Amin. Ya, tapi untung kalau kita nikmatin, alhamdulillahnya untung nggak disuruh Pak Yusa kita push up nih. Bisa aja kita push up rame-rame kok. Ada ini kajian olahraga harusnya nih sama Pak Ahmad. Ya harusnya ada. Ini kalau kajian olahraga Pak Yusa di depan. Sebetulnya kalau boleh saya bilang Pak Ustadz, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz kemarin itu melaksanakan pahala yang kegiatan ringan tapi mendapatkan pahala, salah satunya adalah sholat sunnah. Sebetulnya kita pun kalau kita banyakin sholat itu seperti olahraga kok. Masya Allah, sahih. Nah sebetulnya begitu. Kalau kita betul-betul betul-betul ini kita olahraga itu sebetulnya. Makanya kita manfaatin aja sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Mau sholat wajib itu pasti, sholat sunnah sebanyak-banyaknya udah. Mau apa lagi? Itu betul. 1 rakaat 1 juz ya Pak ya. Nah itu. Karena ya itu praktek kemarin Pak, sholat Nabi SAW. Baca Al-Fat ini sampai Ali Imran. Insya Allah. Ya Insya Allah semuanya kan semua itu ada hikmahnya kan. Betul. Kalau boleh bilang kalau tidak salah sih dulu ada Ustadz yang mengatakan kita menikmati apa yang ada di depan itu adalah salah satu bagian dari kita mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah. Alhamdulillah. Siapa? Kata Pak Insya ya, kata Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pak Hari gimana Pak Hari kabarnya? Pak Hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nih. Pak, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah nih. Cuma udah mulai ini juga emang tadi sama nih Tat. Mulai bosen juga dia. Coba kita kan ngikut ini katanya ya. Namanya mesti hitungannya selesai PCR, terus kemudian kita mesti stay lagi katanya sampai Rabu ya. Iya, sampai sekarang Rabu Pak. Berarti sekarang apa ya? Selasa. Sampai Rabu ya, sampai Rabu. Ya insya Allah bisa secepatnya nih PCR-nya bisa di jalanin ya. Belum ada kabar tapi tadi. Belum ada kabar Pak, karena tadi memang ini gimana dari kayak semacam dinas kesehatannya datang lah. Jadi kalau begitu mereka datang baru ini start gitu. Kayaknya mereka keliling keliling hotel kayaknya. Jadi dapatnya kita gitu.
kalau nanti ternyata apa namanya udah keluar hasilnya gitu, bisa ke masjid gitu, Tat. Itu dia. Jadwalnya mesti bareng sama muasasah atau gimana ya, Tat? Itu dia. Jadi jadwalnya bareng, kita jalan bareng sama muasasah ya. Nah, mereka sendiri masih belum bisa ngasih kepastian. Jadi nanti dari muasasah ini, dari yang orang Saudinya ngasih keputusan, baru kita ngikutin. Jadi memang ya kayak ginilah memang kalau umumnya ya administrasi di Saudi kadang suka seperti itu, nggak suka mendadak gitu ya, suka mendadak. Gayanya seperti itu memang. Kalau sholat 5 waktu berarti saya berangkat sebelum azan, terus nanti setelah selesai sholat balik dulu gitu ya. Kalau kondisi normal kan bisa stay di masjid ya, Tat ya. Kalau sekarang ini gimana ya? Saya nggak tahu deh, nanti kita lihat gimana belum tahu dari muasasah arahannya gimana gitu. Arahannya. Itu insya Allah. Mudah-mudahan Pak yang terbaik insya Allah. Amin. Insya Allah. Pak Herwin udah masuk ya, Pak Herwin? Halo, Pak Herwin sudah masuk ya? Pak Herwin. Belum ada ini, Pak. Belum masuk. Saya masuk dengan istri saya, Ustadz, Ibu Dini. Oh ya. Berarti sudah lengkap ya kita ya. Mbak Rona sama Bu Sita ya. Ini kan saya mute. Iya, Ustadz. Oh, udah. Oh ya, sip. Nah, kita mulai aja, Bu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, sesungguhnya puji-pujian hanyalah milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, dan kita memohon pertolongan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari juga keburukan amal-amal yang kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah beri petunjuk kepadanya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang Allah biarkan dia dalam kesesatan karena pembangkangannya, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Amma ba'd, jemaah yang semoga Allah limpahkan kita semua kebaikan dan dijauhkan dari keburukan. Sering kita bertanya-tanya di antara kejadian yang menimpa kita sekarang dan juga seluruh umat manusia, yaitu pandemi, apa saja hikmah yang bisa kita ambil, pelajaran yang kita bisa ambil, ibrah dari kejadian tersebut. Yang menjadi di antara hikmah yang bisa kita ambil adalah, yang pertama adalah betapa kita mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakui keagungan Allah Jalla wa Ala. Bagaimana virus yang sangat kecil bisa begitu melumpuhkan banyak sendi-sendi kehidupan manusia. Bayangkan virus yang disebutkan, kita kutip dari Balai Penelitian Bioteknologi Amerika, ukuran virus corona itu sekitar 125 nanometer. Ukuran yang kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Bahkan harus dengan mikroskop yang sangat yang lensanya tentunya membutuhkan lensa yang tebal sehingga bisa melihat lebih detail. Bahkan dalam ukuran 1 kali 2 cm, 1 ini kira-kira jari kita depan 1 kali 2 cm. Dengan ukuran seperti itu, 125 nanometer, artinya apabila virus corona ini dimasukkan dalam ukuran 1,2 jari kita,
1-2 cm, ini bisa dihinggapi atau mereka bisa dihuni oleh saking kecilnya mereka 1,6 triliun virus. Bayangkan 1,6 triliun virus dalam ukuran yang hanya 1 kali 2 cm. Betapa kecilnya mereka, namun betapa lemahnya kita di hadapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Virus seperti itu bisa mengalahkan kesombongan negara-negara yang memiliki persenjataan lengkap. Bisa menghancurkan sendi-sendi ekonomi negara yang katanya memiliki pertumbuhan ekonomi terkuat. Juga virus seperti itu juga melumpuhkan dunia kedokteran yang katanya sudah sebegitu maju saat ini. Kita berbulan-bulan kita semua di lockdown. Amerika yang katanya pusat teknologi, kemarin kita lihat saya sempat menghubungi teman saya waktu Juni, dia kerja di PBB, dia bilang di New York itu kata dia seperti perang dunia kedua kata orang-orang sini yang senior katanya. Waktu bulan Juni karena banyaknya mayat yang tidak terurus. Lalu kemudian kita lihat ternyata di bulan November kemarin angkanya bukannya menurun tapi justru bertambah di Amerika. Kalau kita lihat grafiknya semakin naik. Tentunya Bu Rona yang dokter lebih tahu ini. Dia ini luar biasa naiknya. Bagaimana negara yang sebegitu kuat, sebegitu maju bisa lemah di hadapan virus yang kecil tadi, yang bahkan dalam 1,2 cm bisa diisi 1,6 triliun. Masya Allah. Allah menurunkan cobaan dengan virus yang sangat kecil, kita yang mengklaim memiliki semua kekuatan, memiliki semua teknologi, telah maju, telah bisa menguasai alam ini, kita semua lumpuh. Kita semua lumpuh, bahkan hingga saat ini. Pertanyaannya, lalu bagaimana bila kita dihadapkan dengan makhluk Allah yang lebih besar, lebih agung? Tadi cuma sekecil itu saja. Bayangkan, dengan sesuatu yang lebih agung. Contohnya apa? Contohnya malaikat. Nabi SAW pernah bertemu dengan malaikat Jibril semasa hidupnya dalam rupa atau melihat rupa asli Jibril alaihi salam itu 2 kali. Itu 2 kali. Salah satunya adalah ketika beliau berjalan di kota Mekah. Beliau berjalan di kota Mekah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, baina amshi, ketika aku berjalan di tengah kota Mekah atau di kota Mekah, sami'tu sautan minas sama. Kemudian aku mendengar suara dari arah langit. Farafa'tu ra'si, maka aku mengangkat kepalaku ke atas, kata Nabi SAW. Aku mengangkat kepalaku ke atas. Kemudian beliau mengatakan, fa'idha malakul ladhi ja'ani bihira. Ternyata dia adalah, aku melihat malaikat yang pernah menghampiriku di Gua Hiro. Di Gua Hiro. Lalu apa yang beliau katakan? Jalisun ala kursi, dia duduk di atas kursi, bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Allahu Akbar, antara langit dan bumi. Nabi SAW ketakutan. Sehingga kemudian beliau berlari ke rumahnya. Lalu kemudian beliau menghampiri istrinya Khadijah. Lalu kemudian beliau langsung tidur, langsung ke firasnya, ke tempat tidurnya, Bang mengatakan seperti ini. Perkataan yang terkenal, zammiluni, zammiluni. Selimutilah aku, selimutilah aku. Karena ketakutan dan menggigil Nabi SAW. Ketakutan karena belum pernah melihat makhluk Allah yang begitu besar, begitu agung, yang duduk antara langit dan bumi. Subhanallah. Dan malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap. Nabi SAW pernah mengatakan, Ra'aituhu munhabiton minas sama. Aku pernah melihat Jibril itu turun dari langit. Sada idhami khalqihi ma bainas sama'i wal ard. Aku melihat tubuhnya menutupi semua ruang antara langit dan bumi. Semua ruang antara langit dan bumi. Bahkan dalam riwayat yang disebutkan, sayapnya pun, satu sayapnya, itu sudah bisa menutupi semua ruang antara langit dan bumi. Ufuk yang kita lihat. Itu bisa tertutupi hanya dengan satu sayapnya Jibril alaihissalam. Maka betapa besarnya, betapa agungnya Jibril. Betapa agungnya Jibril. Lalu Nabi SAW pernah mengatakan, Udzinali an uhaddisa an malakin min malaki hamalatir arsh.
aku diizinkan untuk menceritakan rupa dari salah satu malaikat yang memikul arasy Allah. Menceritakan mengenai salah satu malaikat yang memikul arasy Allah. Apa yang beliau katakan? Inna baina sakhmati udhunihi, sesungguhnya jarak antara daging kupingnya ila atikihi, sampai ke pundaknya, jarak antara kuping sampai pundaknya, masiro sab'a mi'ah amin, jauhnya sama dengan perjalanan 700 tahun. 700 tahun, subhanallah. Salah seorang ulama antara lain Syekh Abdul Razak Al-Badr bin Muhsin Al-Badr, beliau pernah mengatakan maksudnya 700 tahun jarak yang ditempuh oleh burung tercepat. Jadi apabila ada burung yang dia terbang sekarang tahun 2000-an, burung terbang tahun 1300, ya, zamannya Majapahit, Mojopahit 1300, burung ini terbang dilepas dan dia burung tercepat di muka bumi. Dia terbang sampai sekarang, baru sampai tanpa henti sama sekali, itu sama dengan jarak antara kuping hingga pundaknya malaikat pemikul arasy. Subhanallah. Bayangkan besarnya. Bayangkan agungnya. Bahkan kalau kita mau coba hitung-hitungan, ada salah satu burung yang punya kebiasaan migrasi dari kutub utara ke kutub selatan setiap tahun. Disebutkan nama National Geographic, saya lupa nama burungnya, burung apa Atlantik itu saya lupa. Burungnya nggak terlalu besar. Tapi dia setiap tahun dia terbang selama 3 bulan. Terbang selama 3 bulan. Dan setiap 3 bulan ini dia berhenti istirahat di tengah perjalanan. Dia dari kutub utara ke kutub selatan. Dia berhenti selama 1 bulan. Jadi penerbangannya itu kira-kira hanya 2 bulan. Begitu selama 30 tahun hidupnya. Selama 30 tahun hidupnya. Jadi kira-kira dia selama hidupnya, dia 5 tahun penerbangan bolak-balik kutub utara dan kutub selatan. Anda bisa lihat di National Geographic. Nah ini kalau dihitung 5 tahunnya ini atau total perjalanan dia itu sama dengan 2,5 kali orang melakukan perjalanan dari bumi ke bulan. Bumi ke bulan 2,5 kali burung ini sepanjang hidupnya, subhanallah. Ini hanya 5 tahun, Mbak. Bagaimana dengan 700 tahun burung yang terbang 700 tahun? Subhanallah, betapa besarnya. Betapa besarnya malaikat tersebut. Dan bagaimana ceritanya? Kalau kelak kita akan dihadapkan dengan mereka. Kelak akan dihadapkan dengan mereka. Ya. Nabi SAW ya, antara lain mengabarkan ya, dalam sejumlah hadisnya bahwa kita kelak akan dipertemukan dengan mereka. Yaitu ketika semua manusia dikumpulkan di satu tempat. Di padang mahsyar, semua di manusia sejak di awal diciptakan hingga akhir diciptakan, mereka semua dikumpulkan di satu tempat dalam keadaan telanjang. Sehingga Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka tidak malu? Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, urusan pada hari itu sungguhlah sangat besar, sehingga seseorang tidak mungkin memperhatikan orang lain. Karena begitu hari itu sangat besar. Mereka menunggu di sana dalam keadaan putus asa. Karena menunggu ada keputusan Allah akan amal-amal yang telah mereka lakukan. Semuanya ketakutan. Dan bahkan dikatakan dalam hadis riwayat Ahmad, mereka menunggu pada hari itu, nunggu sampai kemudian hari penghakiman, kira-kira waktunya khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Subhanallah. Bukan mereka sebenarnya, saya salah bicara. Itu adalah kita juga. Karena semua manusia dari sejak Nabi Adam sampai akhir diciptakan semua akan berkumpul di sana. Dan di antaranya tentunya kita. Kita akan berdiri di sana sepanjang 50.000 tahun. Hanya untuk menunggu sampai Allah memberikan keputusan. Bayangkan betapa manusia yang paling lama hidup siapa? Contohnya misalnya Nabi Adam, Nabi Nuh. 1.000 tahun. Dibandingkan 50.000 tahun. Manusia sekarang paling panjang berapa umurnya? 100 tahun mungkin. Sangat jarang sekali. 70 tahun. Tapi mereka kemudian berdiri di sana selama 50.000 tahun. Semuanya ketakutan. Sehingga kemudian mereka berkata, tidaklah kalian melihat apa yang terjadi pada kita. Hendaknya kita pergi ke, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, kita pergi ke Nabi Adam. Untuk apa? Untuk meminta
pertolongan, syafaat agar Allah memutuskan hari tersebut. Akhirnya mereka pergi ke Nabi Adam. Lalu dikatakan, wahai Nabi Adam, kau adalah ayah manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya dan meniupkan ruh. Ya. Maka tolonglah kami. Tidaklah kamu lihat keadaan kami saat ini. Tolonglah kami. Mintalah kepada Rabbmu. Lalu Nabi Adam mengatakan, dahulu aku pernah diperintahkan untuk menjauhi sebuah pohon. Lalu aku melakukannya. Maka aku telah berdosa maksudnya. Ya, pada hari ini Rabbku telah marah dengan amarah yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terulang sebelumnya. Jadi amarah Allah pada saat itu sangatlah besar. Sampai Nabi Adam bahkan mengatakan, nafsi, 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 urus urusan sendiri, urus urusan sendiri. Idhab ila Nuh, pergilah kalian ke Nuh. Karena Nabi Adam merasa pernah bersalah dan pada hari itu Allah marah dengan marah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sehingga mengatakan, pergilah idhab ila Nuh. Akhirnya manusia saat itu pergi ke Nabi Nuh. Mereka semua meminta ke Nabi Nuh. Kemudian dikatakan, wahai Nuh, kau adalah Rasul pertama. Disebutkan keutamaan-keutamaan Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh mengatakan apa? Sesungguhnya aku pernah, beliau merasa berdosa. Sebenarnya bukan dosa, tapi beliau merasa berdosa. Saya pernah mendoakan keburukan pada umatku. Ya, artinya ketika mereka membangkang, kan beliau berdakwah sekitar 950 tahun, tapi beliau yang pengikut beliau hanya sangat sedikit. Sampai beliau itu pernah dipukulin sama anak-anak ya disebutkan. Artinya beliau dilecehkan dan kemudian beliau ketika beliau berdoa, beliau meminta mereka semua dimusnahkan dengan banjir akhirnya ya. Maka beliau merasa bersalah dan beliau mengatakan perkataan yang sama. Pada hari ini Allah telah marah dengan amarah yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan akan terulang setelahnya. Idhab ila ghairi, pergilah kepada selainku. Nafsi, nafsi, urus diri sendiri, sendiri-sendiri. Idhab ila Ibrahim, pergilah kepada Nabi Ibrahim. Maka manusia pada saat itu pergi ke Nabi Ibrahim. Ketika ke Nabi Ibrahim dikatakan, keadaan kami seperti ini gini. Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya aku pernah berdusta. Ya. Yaitu ketika beliau ditanya sama kaumnya, siapa yang membunuh siapa yang menghancurkan patung-patung ini, Nabi Ibrahim mengatakan yang melakukannya yang besar, berhala yang besar. Kemudian beliau pernah ditanya juga beberapa hal. Beliau sebenarnya bukan berbohong tapi tauriyah. Tauriyah itu dalam bahasa Arab artinya menyebutkan jawaban dengan kata yang sama tapi maknanya berbeda ya, atau ambigu ya. Itu bukan berbohong namanya. Kemudian beliau merasa bersalah dan beliau mengatakan pada hari ini sama, Robku telah marah sebelum dan sesudah. Tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Pergilah kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga sama. Ketika beliau dibilang seperti itu, beliau mengatakan, aku pernah melakukan kesalahan. Pergilah kepada selainku karena Allah saat ini telah marah dengan marah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Nafsi, nafsi, urus diri sendiri. Sendiri-sendiri kata dia. Idhab ila Isa, pergilah kepada Nabi Isa. Maka manusia pada saat itu semuanya pergi ke Nabi Isa. Dan Nabi Isa pada saat itu ketika dikatakan seperti itu, yang ajibnya beliau tidak menyebutkan dosanya. Beliau tidak menyebutkan bahwa beliau pernah ada kesalahan. Hanya beliau mengatakan pada hari ini Robku telah marah dengan amarah yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan akan terulang setelahnya. Pergilah ila Muhammad, idhab ila Muhammad. Pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau diceritakan oleh manusia keadaan kita seperti ini. Maka kemudian beliau menghadap ke langit. Beliau menghadap ke langit dan beliau mengetuk pintu surga. Dan beliau katakan bahwa akulah yang pertama kali dibukakan pintu di surga. Jadi beliau Nabi SAW ini keistimewaannya antara lain di antara para nabi, kubur yang pertama nanti akan dikeluarkan, dibangkitkan, manusia dibangkitkan dari kuburnya beliau yang kita tinggal ratusan meter di sana, adalah beliau di antara semua manusia. Lalu kemudian ketika akan menghadap Allah, beliaulah orang yang pertama menghadap Allah. Kemudian beliau mengetok pintu surga dan dibukakanlah pintu surga. Kemudian dikatakan, kemudian beliau katakan, Nabi SAW, kemudian aku bersujud, aku bersimpuh, lalu kemudian aku diilhamkan bentuk zikir yang tidak pernah aku ketahui sebelumnya.
Jadi beliau saat itu ketika masuk surga, beliau bersimpuh, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berzikir dengan zikir yang tidak pernah disebutkan sebelumnya. Jadi hanya pas saat itu saja beliau, Allah ilhamkan, Allah wahyukan kepada beliau. Maka kemudian dikatakan, ya Muhammad sal a'ta. Wahai Muhammad, mintalah maka kau akan diberi. Wahai Muhammad, mintalah syafaat maka kau akan diberikan syafaat. Maka beliau mengatakan yang pertama adalah ummati ummati, umatku umatku wahai Allah. Pada waktu itulah maka kemudianlah datang hari penghakiman. Kita dapatkan dalam surat Al-Fajr. Wa idzal wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Rabbmu dengan malaikat yang bersaf-saf. Nah, saat itulah kita melihat malaikat yang begitu agung. Saat itu wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Rabbmu dengan malaikat yang bersaf-saf. Subhanallah, malaikat bersaf-saf, malaikat yang tadi kita ceritakan betapa besarnya mereka datang bersaf-saf. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan semua malaikat yang ada di langit yang 7 itu semua turun ke padang mahsyar. Dan dikatakan kata Nabi SAW, langit yang satu, langit dunia itu, jumlah malaikat yang berada di dalam langit tersebut jauh lebih banyak dibandingkan penduduk bumi, baik jin dan manusia seluruhnya. Malaikat di langit ke satu itu lebih banyak daripada manusia dan jin sejak awal diciptakan hingga terakhir diciptakan. Kemudian mereka turun bersaf-saf. Lalu kemudian setelah itu langit yang kedua yang dibukakan, dan turun juga malaikat yang kata Nabi SAW yang dia lebih banyak dibandingkan langit ke satu. Dibandingkan langit ke satu. Begitu seterusnya. Semakin tinggi hingga ke langit ke-7, jumlah malaikatnya lebih banyak dibandingkan malaikat yang ada di bawahnya. Yang tentunya yang langit terendah sekalipun dia lebih banyak dibandingkan manusia dan jin yang ada. Mereka datang bersaf-saf. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Rabbmu dengan para malaikat yang bersaf-saf. Subhanallah. Subhanallah. Betapa keadaan yang sangat Masya Allah. Dahsyat pada saat itu. Wa ji'a yauma idzin bi jahannam. Dan pada saat itu akan didatangkan neraka Jahannam. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis sahih Bukhari, beliau katakan didatangkan pada hari itu Jahannam. Yu'ta yauma idzin bi Jahannam, akan didatangkan pada hari itu Jahannam. Walaha, dan Jahannam itu ditarik sab'una alfa zimamin. Neraka Jahannam itu akan ditarik oleh 70.000 tali kekang. 70.000 tali kekang. Wa fi kulli zimamin, dan setiap tali kekang ditarik oleh sab'una alfa malakin yajurunahu, diseret oleh 70.000 malaikat. Jahannam didatangkan, lalu kemudian ditarik oleh 70.000 tali kekang, dan setiap satu kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Subhanallah. 4,9 miliar malaikat menarik Jahannam pada hari itu. 4,9. Malaikat yang begitu besarnya tadi kita nggak bisa ngebayangin gimana besarnya. Padahal corona saja yang tadi dikatakan bisa 1,6 miliar, cuman sebesar ini kita sudah lumpuh. Kita sudah lumpuh semua satu dunia. Lalu bagaimana dengan malaikat makhluk Allah yang begitu besar? 4,9 hanya untuk membawa Jahannam. Belum dengan malaikat-malaikat yang lain, tadi penghuni langit-langit. Subhanallah. Betapa mengerikannya pada saat itu. Maka kemudian manusia pada saat itu waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan. Maka pada hari itu manusia teringat. Teringat apa? Teringat akan kehidupannya di dunia. Anna lahu dzikra, akan tapi disebutkan, tapi apa gunanya pada saat itu dia mengingatnya. Apa gunanya dia sadar pada saat itu. Jadi manusia saat itu kemudian sadar akan hakikat kehidupannya. Akan bahwasanya selama ini hidupnya yang dia kejar untuk dunia. Harta yang dia habiskan untuk kesenangan hawa nafsunya. Jabatan yang habis-habisan dia perjuangkan. Ternyata pada saat itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Kecuali memang bila dilakukan atau
dijalankan di atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu semua orang kemudian teringat akan amal-amalnya yang buruk, akan pengangkangannya terhadap perintah-perintah Allah, akan kelalaian akan hak-hak Allah selama di dunia, akan kelalaian hak-haknya terhadap orang tuanya, ya, akan kelalaian hak dia, kewajiban dia terhadap keluarganya, ataupun sebagai seorang muslim. Maka semua orang pada saat itu menyesal. Bahkan disebutkan dalam Ibnu Katsir, bahkan orang-orang yang soleh sekalipun, mereka akan menyesal. Kenapa? Kenapa dia tidak memperbanyak amalnya di dunia? Padahal dia sudah mengetahui, Masya Allah ya, artinya ketika kita bicara kayak gini, kita juga memohon pertolongan kepada Allah. Masya Allah, artinya bahkan mereka yang para nabi, bahkan orang-orang soleh, yang para ulama, bisa jadi mereka menyesal, kenapa tidak lebih memperbanyak amal saya? Karena pada saat itu sudah tidak ada waktu untuk beramal, dan dia melihat kejadian yang sangat mengerikan. Ketika jahanam dihadapkan kepada dia, dia takut akan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Dan pada saat itu semua orang tidak bisa berdalih. Semua orang dia tidak bersaya, sehingga dikatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, aduhai diriku, apa yang dulu aku lakukan di dunia, apa yang dulu aku habiskan umurku di dunia. Subhanallah, menyesal dia, menyesal kita semua. Dan padahal pada hari itu kita sudah tidak bisa mungkin berdalih kepada Allah, ya Allah, saya dulu meninggalkan ibadah kepadamu, saya sholat karena saya sibuk begini, karena urusan keluarga, karena urusan, semua tidak akan diterima perkataan seperti itu. Allah sebutkan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Dalam surat Yasin Allah sebutkan, pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan pada hari ini tangan mereka berbicara, tangan-tangan mereka berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan bersaksi. Akan bersaksi bima kanu yaksibun, atas apa yang dahulu mereka lakukan di dunia. Subhanallah. Pada hari itu semua orang menyesal, dan pada hari itu semua orang tidak bisa memberikan alasan karena mulutnya semua ditutup. Lalu kemudian tangan-tangan kita dijadikan berbicara untuk memberikan kesaksian. Begitu pula kaki kita. Kemana dahulu kaki ini melangkah? Apakah ke tempat yang Allah ridhoi, ataukah ke tempat yang Allah murkai? Tangan ini dahulu Anda gunakan sebagai apa? Untuk memberikan kebaikan, berinfak, untuk menolong orang, ataukah justru untuk menzalimi orang? Na'udzubillahi min dzalik. Maka pada hari itu semua orang menyesal. Semua orang menyesal. Pada hari itu kita dihadapkan dengan makhluk-makhluk Allah yang sangat agung, dan kita kembali pada saat itu kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali berpasrah pada saat itu. Amal sudah ditutup. Catatan amal sudah ditutup. Kita tidak mungkin bisa merevisi kembali. Kita tidak mungkin bisa merevisi kembali apa yang telah kita lakukan. Dan juga pada saat itu, ya, tentunya telah sia-sialah orang yang berharap akan melakukan kebaikan. Bahkan belum pada saat waktu atau hari penghakiman, bahkan ketika seseorang di terminal kiamat yang pertama, yaitu kematian dia bahkan telah menemui penyesalan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un, sampai ketika maut menemui mereka, dia akan berkata, rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli amalu salihan fima tardah, agar aku bisa beramal soleh fima taraktu, la'alli amalu salihan fima tarak, agar aku bisa melakukan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan di dunia, aku lalaikan di dunia. Tapi apa yang Allah jawab dalam ayat berikutnya? Kalla, sekali-sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah dalih yang diucapkan saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan ada barzah, ada penghalang yang menghalangi dia dengan dunia. Subhanallah. Bahkan di perhentian awal, terminal awal kiamat, yaitu kematian pun orang akan menyesal. Namun saat itu sudah tidak bisa kembali lagi dia. Dia hanya menyesal atas amal yang dahulu dia tinggalkan. Ketika meminta kembali,
disebutkan tadi oleh Allah, kalla, sekali-sekali tidak. Itu hanya dalih yang diucapkan saja. Dan ada penghalang barzah yang tidak mungkin kita bisa melewati penghalang tersebut. Maka subhanallah, itu adalah di antara pelajaran penting dari pandemi yang kita hadapi saat ini. Betapa kita lemah di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru dikasih salah satu dari makhluk Allah yang tidak terlihat sama sekali oleh mata telanjang, yang sangat kecil, namun efeknya luar biasa. Semua lumpuh. Semua bidang negara-negara terkuat lumpuh. Lalu bagaimana bila kemudian tadi kita bertemu dengan makhluk Allah yang besar, yang agung, tentunya lebih mendahsyat, lebih menakutkan keadaannya. Lalu kemudian setelah itu apalagi pelajaran yang kita bisa ambil? Pelajarannya adalah Allah sebutkan dalam surat Al-Rum ayat 41. Allah sebutkan Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr." Telah tampak kerusakan di darat dan juga di lautan. Bima kasabat aydin nas, atas apa yang dilakukan oleh manusia. Atas dosa-dosa kita, atas kerakusan kita. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar kami memberi mereka agar mereka merasakan sebagian apa yang dahulu mereka lakukan di dunia. Maksudnya atas kesalahan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Allah berikan atau telah tampak kerusakan di muka bumi berupa musibah. Atau Syekh As-Sa'di menyebutkan, salah seorang ulama tafsir terkenal dari negeri ini, Arab Saudi, Syekh As-Sa'di, beliau mengatakan adalah telah tampak kerusakan di langit dan bumi, yaitu fasadu ma'ashihim, yaitu kerusakan kehidupan mereka, wa naqsuha, dan juga kekurangannya, wa hululul afaqu biha, dan juga terjadinya penyakit pada mereka di antara manusia, wa fi anfusihim minal amrodi wal waba wa ghairi dzalik. Bahkan beliau sebutkan jatuhnya penyakit-penyakit atau menyebarnya penyakit-penyakit dan juga wabah. Subhanallah. Ini beliau meninggal sekitar 60 tahun lalu. Ahli tafsir. Beliau katakan di antara tafsirannya adalah Allah tampakkan kerusakan, baik saja bukan saja kerusakan di alam, tapi juga kerusakan dengan munculnya penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak pernah ada, ataupun menyebar wabah-wabah yang juga sebelumnya tidak pernah ada. Karena apa? Karena perilaku manusia. Karena perilaku manusia yang kufur, juga karena perilaku manusia yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, dan juga karena perilaku manusia, atau bahkan juga karena tidak ada nahyu mungkar, tidak ada pengingkaran dari orang-orang yang di sekelilingnya. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, apabila ada kerusakan di suatu tempat, kemaksiatan, namun orang-orang tidak ada yang mengingkarinya, dibiarkan sudah biasa, maka saat itu akan datanglah bencana Allah. Fa in tad'u, dan apabila kau berdoa kepada Allah, fa in tad'u lahu la yustajab. Doamu tidak akan terijabah, katanya. Ketika misalnya ada sebuah daerah ada kemaksiatan, lalu kemudian semua orang menganggap itu biasa, tidak ada yang mengingkarinya, maka akan jatuhlah musibah, dan ketika orang-orang berdoa tidak akan diijabah saat itu. Karena mereka sudah membiarkan, tidak ada pengingkaran sama sekali keburukan yang terjadi pada tempat tersebut. Tapi tujuannya Allah sebutkan tadi di ayatnya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Dan kita manusia tentunya tidak mungkin terlepas dari kesalahan. Baik orang yang soleh, orang yang rajin beribadah, pasti kita pernah melakukan kesalahan. Karena Nabi SAW katakan, kullu bani Adam khatta'un. Setiap makhluk Adam itu, atau setiap anak Adam itu, khatta'un, adalah makhluk yang sering melakukan kesalahan, senantiasa melakukan kesalahan. Wa khairu khatta'in, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan, at-tawwabun, adalah orang-orang yang selalu kembali. Kita tidak mungkin terlepas dari kesalahan. Ada saja dosa yang kita lakukan, baik disengaja ataupun tidak, disadari atau tidak. Tapi warabbukal ghafuru dzur rahmah, akan tetapi Rabb kita adalah Ghafur, yang Maha Pengampun, yang memiliki ar-rahmah, memiliki kasih sayang.
maka Allah memberikan kita cobaan agar kita kembali, agar kita sadar, warning dari Allah. Saatnya buat kita kembali kepada Allah, bersimpuh di hadapannya, meminta ampun, baik kesalahan komunal, kesalahan masyarakat, ataupun kesalahan pribadi-pribadi kita, karena kita tidak mungkin terlepas dari kesalahan pribadi. Ada saja hak-hak yang bisa jadi kita zolimi. Ada saja kemaksiatan yang kadang kita tidak sadari kita lakukan. Ada saja hak-hak Allah yang kita lalaikan juga. Dan Rob kita, Tabarak wa Ta'ala, tidak akan pernah bosan mengampuni hambanya. Tidak pernah bosan mengampuni hambanya. Karena banyak kita dengar bahwa Allah mempunyai sifat rahmat. Dan juga Nabi SAW pernah sebutkan dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah artinya perkataan Allah, tapi dengan redaksi Nabi SAW. Ya. Disebutkan oleh Nabi SAW, kalau Allah Tabarak wa Ta'ala berkata, Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak. Wahai anak Adam, selama engkau senantiasa berdoa kepadaku. Senantiasa berdoa kepadaku. Wa rajautani, dan kau berharap kepadaku, berharap akan ampunanku. Ghafartu lak ala ma kana fika wala ubali. Aku akan mengampunimu kendati dosamu atau kendati dosa-dosa yang kau miliki. Kendati banyaknya dosa-dosa yang kau miliki. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dzunubuk ananas sama, andaikan dosamu mencapai langit yang tinggi. Dosamu mencapai langit yang tinggi. Tsumma astaghfartani, lalu kau meminta ampun kepadaku, ghafartu lak, maka aku akan mengampunimu. Maka aku akan mengampunimu. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Dan aku tidak peduli. Wa ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bikirabil ardi khataya. Kalau engkau datang kepadaku kelak di akhirat dengan dosa sebanyak bumi, thumma lakitani, kemudian kau menemuiku kelak di akhirat, la tusyriku bihi syai'a, lalu kau tidak pernah berbuat syirik kepadaku sedikit pun. Tidak pernah berbuat syirik kepadaku sekalipun kau membawa dosa sebanyak bumi, la ataituka biqurabiha magfiratan, maka aku akan datang kepadamu pula dengan sebanyak itu pula ampunan, atau sebanyak bumi pula ampunan. Subhanallah. Ini hadis yang sangat agung, dan hendaknya sering kita ingat-ingat betapa besarnya rahmat Allah, ampunan Allah bagi hambanya. Ketika Allah katakan, bila senantiasa kau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku akan pengampunanku, maka aku akan mengampunimu. Walaupun kendati dosa atau banyaknya dosa yang kau lakukan. Dan anak Adam, apabila engkau dosamu mencapai sampai langit yang tinggi, lalu kau beristighfar kepadaku, maka aku akan mengampunimu. Wahai anak Adam, kalau kau membawa dosa sebanyak bumi, lalu kau bertemu dengan Allah tanpa berbuat syirik sedikit pun kepadanya, maka Allah katakan, aku akan mengampunimu, atau aku akan membawa ampunan sebesar bumi itu pula. Subhanallah. Artinya, Rob kita maha pengampun. Ketika Allah memberikan cobaan, ketika Allah memberikan warning, signal-signal berupa cobaan, bencana, dan juga tadi wabah, tujuannya agar kita kembali kepada Allah. Agar kita kembali kepada Allah, mengingat kembali dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Kemudian memohon ampun kepada Allah, beristighfar. Karena ketahuilah, Allah lebih mencintai hambanya dibandingkan ibu kita. Dibandingkan ibu kita. Apabila ditanya, siapakah manusia atau yang mencintai kita, yang cintanya paling murni, maka semua orang kalau berpikir pasti akan menjawab ibu kita. Tidak ada yang mencintai
seorang manusia lebih mencintai dibanding ibunya sendiri dengan cinta yang paling khalis, paling murni. Nggak ada. Nggak mungkin ada yang bisa menandingi cinta seorang ibu dengan anaknya, kepada anaknya. Lalu bagaimana bila kemudian si ibu ini sama anaknya terpisah dengan jarak yang jauh? Pasti ibunya akan memuncak kerinduannya. Kemudian bagaimana terpisahnya karena peperangan? Lebih memuncak lagi ke kerinduannya. Nabi SAW katakan, ada seorang wanita yang datang ke kota Madinah, dia kehilangan anaknya, dia tawanan perang, dia kehilangan anaknya, bayinya, sehingga setiap kali dia menemui bayi yang ada di antara tawanan, dia ambil anak tersebut, bayi tersebut, dia dekap, lalu dia susui. Karena dia khawatir ini anaknya. Ternyata bukan, setelah beres susui, dia simpan lagi. Dia cari lagi. Setiap anak disusui, diambil, disusui. Bayangkan betapa besar cinta ibu saat itu. Lalu Nabi SAW katakan, apakah orang seperti ini, wanita ini akan melemparkan anaknya ke api neraka? Para sahabat keheranan. Wallahi, la wallahi, tidak demi Allah ya Rasulullah. Bagaimana mungkin ada wanita yang tadi yang besar secara alamiah, secara fitrah dia telah sangat besar cintanya, lalu terpisah dalam peperangan sehingga semua anak diambil, lalu dia melemparkan anaknya ke neraka. Bagaimana bisa? La wallahi ya Rasulullah. Tidak mungkin ya Rasulullah. Lalu katakan Nabi SAW, Allah lebih mencintai hambanya dibandingkan ibu ini terhadap anaknya tadi. Subhanallah. Allah lebih tidak pingin kita masuk ke dalam api dibandingkan ibu tadi. Subhanallah. Betapa besarnya cinta Allah. Sehingga cobaan-cobaan ini adalah rahmat dari sisi lain. Rahmat karena isinya berupa peringatan agar kita kembali kepada Allah. Agar kita melihat kembali kepada diri kita. Selama ini apa yang saya lakukan apakah memang sudah Allah ridhoi atau tidak? Kita riset kembali kehidupan kita. Kita riset kembali bagaimana cara saya hidup, bagaimana cara saya mengambil harta, apakah dari sesuatu yang halal atau haram. Bagaimana saya menginfakkan harta. Apakah yang Allah ridhoi ataukah Allah murkai. Bagaimana cara saya bermuamalah dengan orang tua saya. Bisa jadi saya masih kurang ajar terhadap orang tua. Ya. Dan selanjutnya. Ya. Sebentar ada yang mengetuk. Ya, demikian itu ada di antara pelajaran penting yang bisa kita peroleh. Sebentar saya sambil coba buka siapa ini. Ya, sebentar. Ada. Assalamualaikum. Oh, saya pikir apa? Khalas ba'den insyaallah, labas. Syukran, insyaallah ba'den insyaallah. Syukran. Fi muhadarah. Syukran. Allah yahayik. هذا يا شيخ عفوا هذا أسد. Ya, demikian di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil di atas kejadian pandemi ini. Yang pertama, kalau kita ulang, adalah betapa lemahnya kita di hadapan kekuasaan Allah, di hadapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun manusia, akhirnya dia mau nggak mau sekarang semua bersimpuh, lemah. Yang kedua adalah di antara hikmah Allah dan di antara tanda kasih sayang Allah adalah Allah memberikan peringatan ini, pandemi dan juga bencana yang banyak terjadi saat ini, agar kita menyadari kehidupan kita, agar kita meriset kembali, agar kita memikirkan kembali apa yang kita persiapkan menuju kematian yang bisa datang tiba-tiba, entah dengan pandemi, ataupun bisa dengan bencana di pesawat, ataupun bisa dengan bencana di lautan, ataupun gempa dan juga banjir yang sekarang juga menimpa saudara-saudara kita di tanah air. Itu semua tentunya agar kita berpikir kembali, meriset, agar kita kembali kepada Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang bersih, yang mentauhidkannya, terlepas diri dari syirik, yang kita datang dengan berusaha mengoptimalkan amal-amal kita.
mengoptimalkan amal-amal kita. Ketika kita berbicara di pekerjaan, bagaimana saya bisa bekerja untuk maksimal agar terlihat berprestasi. Nah, kita berpikir bagaimana saya bisa bekerja, beramal maksimal juga agar saya nanti bisa dapat hasil maksimal di akhirat. Agar penyesalan saya tidak sebesar penyesalan orang-orang yang mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati, wahai diriku, apa yang dahulu aku lakukan di dunia. Nah, tentunya ini semua juga kita mulai dengan berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah dengan ikhlas kepada Allah agar Allah memberikan kita taufik, agar Allah memberikan kita pengampunan, agar Allah menolong kita dalam ibadah-ibadah kita, menguatkan kita, melimpahkan kita kesabaran dalam beribadah, kesabaran dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, kesabaran dalam menghadapi takdir yang Allah tetapkan bagi kita. Dan tentunya juga kita doakan saudara-saudara kita juga di tanah air agar saudara-saudara kita yang terkena musibah agar Allah tolong mereka, agar Allah mudahkan urusan-urusan mereka dan mereka terhindar dari bencana yang lebih besar, yaitu bencana akidah, bencana agama yang membuat mereka bukan saja rugi di dunia tapi adalah rugi dalam kehidupan yang selamanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tentunya ada kesalahan hanyalah datang dari diri kami, dari kebodohan dan kesalahan kami dan syaitan. Adapun yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada diskusi atau koreksi ataupun pertanyaan, silakan kami persilahkan kepada Bapak Ibu. Bismillah. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada diskusi ataupun pertanyaan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Afan mau tanya Ustaz. Ustaz ya tadi bagus sekali kajiannya tuh. Pertanyaan saya, kita tahu dari mana Ustaz ya bahwa terkadang suatu musibah itu adalah berupa hukuman atau ujian buat kita sebagai pengugur dosa atau meningkatkan derajat kita. Membedakannya seperti apa Ustaz ya? Membedakan musibah apakah ujian bagi kita atau hukuman? Atau hukuman. Allahu a'lam bishawab. Kalau para salaf dahulu, mereka tuh selalu menuduh dirinya. Artinya mereka ketika mendapatkan cobaan, mereka selalu melihat ini pasti karena kesalahanku, karena dosaku. Seperti salah seorang salaf yang berkata, saya pernah melakukan kesalahan sehingga saya terhalang tidak bisa melakukan sholat malam selama 6 bulan. Bahkan disebutkan dari Imam Syafi'i, aku bisa mengetahui bila aku berdosa kepada Robku, memaksiati Robku. Dari apa katanya? Dari tungganganku. Bahkan tungganganku tidak mau nurut padaku katanya. Jangankan keluargaku, istriku misalnya, tapi bahkan tungganganku tidak mau nurut kepadaku. Lalu kemudian beliau selalu kembali kepada dirinya. Ini pasti karena dosa yang pernah aku lakukan. Kalau kita lihat para salaf, mereka yang pertama mereka tuduh itu selalu kepada dirinya. Ini pasti ada kesalahan yang pernah saya lakukan. Maka mereka kemudian bersegera bertobat. Dan memang dengan istighfar, dengan bertobat, itu Allah akan angkat bencana seseorang, angkat cobaan seseorang, begitu. Ya. Walaupun kita kalau melihat orang lain, kita tidak bisa menyalahkan, oh ini pasti karena dia pernah begini, tidak. Ya, terutama misalnya orang soleh, ya kita husnuzon bahwa mungkin itu cobaan bagi dia untuk mengangkat derajatnya. Jadi di sisi lain ada dua mata uang ya, ada dua mata sisi maksudnya. Sisi lain kita para salaf nih antara lain mereka melihat dia selalu kembali kepada dirinya. Pasti saya pernah melakukan kesalahan apa ini. Yang kedua dia tetap berharap kepada Allah. Nah ini salah satu bentuk ibadah kita. Khauf, kita takut akan kesalahan kita, tapi kita roja, kita berharap kepada Allah. Karena dia tahu apabila Allah kemudian berikan saya cobaan ini, lalu saya sabar, Allah akan hilangkan kesalahan-kesalahan saya. Kata Nabi SAW, tidaklah ada duri yang terinjak oleh seorang muslim, kecuali akan menggugurkan kesalahannya. Duri, bayangkan. Duri saja bisa menggugurkan kesalahan. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang lebih besar, yang penyakit-penyakit lain? Ya, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi,
ada seorang atau ada dua orang penduduk surga, yang satu kemudian oleh Allah diberikan sesuatu balasan yang sangat besar, karunia yang sangat besar di surga. Yang satu lagi kemudian bertanya, wahai Allah, kenapa kau berikan dia sesuatu yang sangat luar biasa seperti itu? Kemudian dikatakan, dia dahulu di dunia diberikan cobaan berupa penyakit, lalu kemudian dia bersabar. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, ya Allah, karena dia iri melihat saudaranya tersebut, saking didapat sesuatu yang sangat besar di surga, kembalikanlah aku ke dunia, lalu irislah kulitku, dan jadikanlah aku sabar, sehingga aku bisa mendapatkan pahala seperti dia. Subhanallah, saking dia irinya melihat pahala yang sangat besar, dia pingin kembali ke dunia, lalu diiris kulitnya, lalu dia sabar katanya, sehingga bisa dapat pahala seperti itu. Subhanallah. Artinya memang sebuah cobaan, musibah, tetap seorang muslim melihatnya dari dua sisi. Di sisi lain dia koreksi dirinya sendiri, menuduh dirinya sendiri, pasti ini ada kesalahan saya. Tapi di sisi lain ada harapan di sana. Ada harapan Allah segerakan hukuman bagi saya di dunia ini. Sehingga saya bisa nanti insya Allah bisa bersabar, dan saya berharap saya bisa sabar, sehingga kemudian Allah kemudian ampuni dan berikan balasan yang lebih agung di akhirat. Seperti itu. Walaupun kita jangan meminta kepada Allah untuk, ya Allah segerakanlah hukumanku di dunia, jangan. Ya, itu bab yang lain, itu tidak boleh, tapi kita tetap berharap, ya Allah semoga dengan ini aku bisa diampuni ya. Nah, yang penting kita memang minta ampunan. Gitu Pak, kira-kira Pak ya. Allahu taala alam. Terima kasih Ustadz, sangat jelas penjelasannya. Masya Allah, terima kasih. Iya. Silakan Bapak, Ibu yang lain. Mungkin kalau ada tambahan, kalau tidak. Ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan lockdown ini juga kita seperti itikaf ya. Kalau yang biasa itikaf Ramadan, kan kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kita nggak bisa keluar masjid, paling cuman ya seperti Mas Misdel aja gitu-gituan paling. Kita nggak bisa kesana kemari. Ya, kita anggapannya ini itikaf mini ya. Persiapan kita untuk itikaf nanti. Mudah-mudahan kita berdoa. Nah, ini waktu yang mustajab, kita tempat-tempat mustajab. Semoga kita bisa itikaf nanti bulan Ramadan di sini lagi. Gitu amin, kan. amin ya Allah. Kalau kita sekarang itikaf di kamar hotel, kita berharap kita beritikaf nanti di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Anda besarkan harapan Anda ya. Karena prasangka baik kepada Allah itu Masya Allah. Kalau Anda tahu, ya maksudnya mungkin Anda sendiri pernah merasakannya. Tapi betapa banyak orang yang Masya Allah. Ya, saya termasuk alhamdulillah, saya juga merasakan seperti itu. Saya dulu berprasangka baik ketika waktu awal kali saya umroh dulu. Saya pikir, waduh saya mau umroh, cuman waktu itu masih ada, biayanya belum ada. Terus saya ingat ada hadis Nabi SAW yang dikatakan, barang siapa yang duduk setelah sholat subuh, sholat berjamaah, duduk di masjid berzikir hingga datangnya waktu matahari terbit, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat ringan, maka bagi dia pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, dan sempurna. Saya dulu berpikir saya mungkin belum bisa umroh sekarang, tapi saya coba ikuti amalan yang kira-kira bisa bisa seperti itu, dan saya berharap semoga Allah memberikan kemudahan. Masya Allah. Ya alhamdulillah semua tentunya karena dari Allah. Nggak berapa lama ada om saya tiba-tiba bawa kresek. Saya nggak tahu kenapa dia pakai kresek. Ya, pakai kresek terus dia bilang, ini uang buat umroh, sana umroh katanya. Saya sudah ini, saya umroh aja akhirnya bulan Ramadan itu. Alhamdulillah, rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Kadang karena kita husnuzon kepada Allah, Allah akan memudahkan. Termasuk kita husnuzon, misalnya tadi pengen itikaf, insya Allah Allah mudahkan. Kita banyak-banyak memperbesar zon kita kepada Allah. Kita ingin berhaji atau mengulang haji bagi yang sudah, ya Allah mudahkanlah. Insya Allah Allah akan memberikan jalan. Ana inda dhanni abdi bi. Aku bersama prasangka baik, prasangka hambaku terhadapku. Fa idza dhanna bi khaira falah. Bila dia berprasangka baik terhadapku, maka bagi dia ketetapan yang baik. Fa idza dhanni bi syarra, bila dia berprasangka buruk terhadapku, maka bagi dia ketetapan yang buruk. Oleh karena sering-seringlah kita berprasangka baik kepada Allah. Saya ketika kita seperti ini,
di karantina. Ya Allah, keadaan seperti ini berikanlah aku kesabaran dan aku berprasangka baik. Ini jadi latihan bagiku kelak untuk bisa itikaf di tempat yang mulia nanti. Insya Allah Allah mudahkan. Insya Allah. Mungkin bisa jadi kita sama-sama lagi nanti. Insya Allah. Ramadan dan juga haji ya. Insya Allah. Allah berkehendak. Amin. Insya Allah. Baik, silakan kalau ada lagi yang mau disampaikan. Atau ada Bu Ari juga nih, mungkin Bu Ari mau ada yang disampaikan dari muasasah atau apa? Ini yang berangkat umroh 17 ini, insya Allah nanti haji plus free semua nih sama menatur. Amin. Amin. Berhusnuzon kita, Pak. Husnuzon insya Allah. Alhamdulillah, telur mata sapinya enak. Masya Allah itu, Masya Allah. Untuk buat kita kekuatan itu insya Allah. Insya Allah. Saya juga Pak, alhamdulillah ya ini tahadus binikmat aja ya, alhamdulillah. Ya, saya dulu haji juga biiznillah, husnuzon juga. Saya dulu awalnya kerja di Libya, saya pikir ini bisa jadi jalan buat naik haji nih. Pokoknya saya udah berprasangka baik. Saya baru kerja 9 bulan, ketika orang pegawai-pegawai lama nggak ada yang berani ngajuin haji, saya ngajuin. Sampai bos saya orang Saudi bilang, kamu kan masih baru. Saya bilang, namanya ibadah, apa salahnya kalau misalnya diterima ya nggak apa-apa, kalau enggak. Karena kalau di Libya itu memang ada fasilitas. Walaupun tidak selalu ada, tapi yang di bawah kedutaan Saudi itu ada fasilitas naik haji. Saya bilang nggak apa-apa kalau saya namanya ibadah, kalau ditolak juga nggak apa-apa kata saya. Taunya diajukan, dia bilang pertama asalnya hanya visa aja, ongkos sendiri. Waduh, saya nggak bisa Pak. Nunggu berapa hari, alhamdulillah kamu bisa berangkat. Berangkat Pak, alhamdulillah. Karena husnuzon, kita memperbesar husnuzon. Saya nggak kepikir. Pokoknya saya pikir insya Allah ada jalan, saya bekerja. Tapi kita ngambil sebab. Ya, karena salah satu bentuk tawakal itu adalah kita ngambil sebab. Bukannya bentuk tawakal itu semua takdir ditetapkan oleh Allah. Nggak usah deh pakai masker, nggak usah deh kayak gini. Kan semua sudah ditetapkan Allah. Bukan seperti itu. Nabi SAW itu berperang, tapi beliau memakai baju perang, memakai helm. Jadi satu bentuk tawakal itu kita mencari sebab. Ketika kita berhusnuzon juga kita mencari sebab, kita ambil sebabnya. Misalnya tadi ya alhamdulillah bekerja di tempat yang memang ada hubungannya dengan ini misalnya, yang ada fasilitas seperti itu. Lalu kita berusaha memperbaiki amal-amal kita, karena kita tentunya masih banyak sangat kekurangan amal. Nanti Allah berikan jalan insya Allah. Seperti ini ya insya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa haji plus nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin insya Allah. Insya Allah. Baik Pak, kalau tidak ada kita tutupi saja, kita sudahi. Nanti kita masih mau nyambung nanti jam 11 aja mungkin ya, yang tentang wudhu, tentang toharoh, atau setengah 11. Bagaimana? Jam 11. Jam 11? Ya, jam 11. Jam 11, oke sip ya. Lumayan sejam setengah ya sebelum zuhur. Ya. Baik, insya Allah. Ya, insya Allah nanti kita akan membahas mengenai toharoh ya. Karena toharoh ini sangat penting, sangat mendasar, namun sering disepelekan oleh orang. Kunci sukses sholatnya seseorang mulai dari toharoh. Tanpa toharoh yang sah, tidak ada sholat yang sah, padahal dia adalah amalan yang pertama dihisab di sisi Allah. Ya, wa akhirin da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf kembali lagi bila ada salah karena dari kebodohan kami atau godaan setan. Adapun yang benar datang dari Allah. Akhirin da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.